sebetulnya simbol itu nggak boleh, simbol terus ucapan ejaan, terus tulisan itu nggak boleh. Gitu. Nah, yang jadi menarik memang. Lah terus sorry saya potong. Lah kalau simbol aja nggak boleh, kedatangan orang itu gimana? Cawe-cawe atau campur tangan gitu, atau intervensi itu kan sebetulnya ada ya? Atau gimana sih? Ini harus minum dulu ini. Kita meyakini bahwasannya politik uang itu memang tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir. Ada yang sampai demo sampai ke rumah dan sampai rumah itu dilemparin batu juga ada gitu. Dan ada juga yang paling ekstrim, misalnya ada yang dibakar itu ada juga. Dibakar rumahnya atau mobilnya gitu atau gitulah gitu. Kalau menghadapi tekanan kayak gitu apa yang dilakukan Mas Bagus? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo di Jogja yang syahdu. Sudah mulai masuk musim penghujan, alhamdulillah. Dan sore ini teman-teman, saya sebetulnya pengen ngobrol ringan karena narasumber saya ini, narasumber di Mojok kali ini adalah orang yang sangat saya kenal. Karena teman saya SMA, satu kelas 2 tahun. Cuma bedanya beliau menempuh jalur politik. Jalur apa itu namanya ya? Kalau Bawaslu itu jalur apa? Ya, jalur di dunia politik lah, boleh lah. Politik kan? Ya, saya aktivis. Macam-macam. Satu angkatan di sekolah 2 tahun, ya. Tapi saya nganggur duluan. Mas Bagus Sarwono ini ya anak pintar, sementara saya jauh dari pintar. Fitnah ini. Dia mungkin kamu dulu ranking 5 besar ya? Iya. Iyalah. Kira-kira begitulah. Sementara saya ranking 28 dari 30 orang. Masih ingat ya 30? Siswa, aku lupa. Iya. Di bawahku itu ranking 29 Baskoro. Ranking 30-nya Mas Imam. Oh, Baskoro itu waktu SMP itu ranking 1 ya. Ranking 1. Ya, sekarang ya kita pernah wawancara Mas Baskoro Pop ya. Iya. Waktu di Lasem. Nah teman-teman, kenapa saya harus menemui sahabat lama saya ini, Mas Bagus? Karena beliau ini 2 periode bergiat di Bawaslu, DIY. Yang periode pertama itu sebagai anggota ya Mas ya. Periode kedua sebagai ketua Bawaslu DIY. Nah kita akan ngomong banyak soal modus-modus kecurangan di dalam pemilu. Nah tapi ini perlu teman-teman ketahui juga nih latar belakang pendidikannya dulu. Ini harusnya jadi guru ini. Karena IKIP piye? Keluarnya UNJ. Masuknya IKIP, keluarnya UNJ. Ambil jurusan matematika emang jago. Jago matematika. Terus kemudian setelah itu aktif di Lapera ya. Di LSM Lapera. Kemudian ketika di Bawaslu kuliah S2 di UGM. Iya, tapi sejak di Ombudsman dulu. Oh di Ombudsman, sempat di Ombudsman dulu ya. Ombudsman daerah DIY. Nah 6 tahun, nanti baru jeda 2 tahun terus baru di Bawaslu lah. Oh. Jeda 2 tahun atau setahun ya, saya lupa. Sekitar setahun. Kalau Ombudsman itu sebetulnya apa? Biar kita. Ya dia lembaga pengawasan pelayanan publik. Ya cuma kalau sekarang ini dulu waktu saya masih lembaga ombudsman daerah LOD, ada LOS, lembaga ombudsman swasta itu dulu dipisah. Sekarang digabung. Nah, sekarang jadi lembaga pengawasan pelayanan publik dan usaha di bidang swasta. Pelayanan di bidang swasta. Jadi itu, orang kalau ke sana itu ngadu apa? Soal apa? Ngadu pelayanan. Misalnya kalau Ombudsman daerah dulu ya
soal pendidikan, pelayanan kesehatan, atau mungkin ya seperti ada pungli lah, mungkin termasuk ada pungli di sekolah yang misalnya nggak dibolehkan kan, bos itu kan nggak boleh ya Oh, misalnya. itu ngadunya bisa di Bisa di ombudsman. ombudsman. Cuma ombudsman yang saya ini Mas Putut dulu itu ombudsman yang ya sampai sekarang masih ya, itu didirikan oleh gubernur ya. Jadi bukan yang dari undang-undang RI, kan ada ombudsman Republik Indonesia, iya. ORI. Ah. Jadi di Jogja ini ada 2 ombudsman. Oh. LOD, DIY ini Di didirikan bawah atau di bawah gubernur. pemerintah daerah gitu. Mm-mm. Kalau yang ORI itu pemerintah pusat. Oh, tapi fungsinya sama. Fungsinya kurang lebih sama, tapi dulu ya koordinasi biar bersinergi dan nggak bertabrakan gitu. Karena orang sering mendengar ombudsman itu cuman nggak tahu itu. Kalau ombudsman di pers kan saya tahu. Oh, iya. Ada kan ombudsman khusus di pers gitu ya. Hampir sama lah paling ya. Mungkin ya Bersama. pengaduan kalau ada apa gitu ya. Oke. Nah, waktu itu di Bawaslu, yang pertama pengen saya tanya, kan ini isu-isu terakhir itu sempat viral kan, bahwa Iya, bubarkan Bawaslu gitu ya. Iya, iya. Sebenarnya apa itu Bawaslu? Iya, iya. Ini Ini udah bertanya nih. Iya, ini pengantar yang penting ini. Ya, oke. Baik. Karena saya pernah di Bawaslu ya. Sebenarnya Bawaslu kan secara umum akronimnya kan Badan Pengawas Pemilu. Oke. Nah, dia bagian dari penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu kan ada 3, KPU, Bawaslu, sama DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oke, itu Nah, yang nyidang. Yang nyidang, dia menjaga etik sebetulnya, menjaga kode etik dari KPU dan Bawaslu beserta jajarannya supaya tetap. Oh, berarti netral. ada segitiga ini ya. Ada Iya. yang namanya KPU, Bawaslu, lalu ada DKPP. DKPP. Cuma DKPP hanya ada di pusat ya, hanya di tingkat nasional, nggak ada di struktur di bawah, nggak ada. Oh, di bawah nggak ada. Ada. Oke. Kecuali kalau nanti sidang dia bentuk ada TPD di tingkat provinsi saja. Oke. Nah, kembali ke Bawaslu itu secara umum kan dia lembaga penyelenggara pemilu, Mas Putut, untuk ngawasi ya jalannya pemilu dan pilkada, pemilihan ya. Kalau KPU lebih pada melaksanakan, dia pelaksana, tapi Bawaslu ini ngawasi. Meskipun ini Bawaslu core bisnis lah ya, core bisnisnya itu utamanya mengawasi, tetapi dia juga punya fungsi yang lain juga ya. Fungsi untuk melakukan kalau pencegahan ya, sama penindakan pelanggaran maupun juga sengketa proses pemilu. Sengketa itu ada 2, sengketa proses pemilu, ada sengketa hasil pemilu. Sengketa hasil pemilu itu nanti di Mahkamah Konstitusi. Itu kalau misalnya KPU nanti sudah setelah hari H, kemudian rekapitulasi memutuskan siapa pemenang pemilu atau pilkada. Nah, kalau masih ada sengketa atau ketidakpuasan, gugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi sebelum ditetapkan di KPU, di rekapitulasi itu kalau ada masalah ya sengketa ini gugatan itu bisa peserta dengan penyelenggara, dalam ini KPU, bisa antar peserta. Peserta ini ya partai politik dan perhitungan saya sebagai caleg merasa dicurangi oleh caleg yang lain itu. Kalau sudah diputuskan ke hasil pemilu di KPU, nanti ke Mahkamah Konstitusi. Konstitusi. Oke. Nah, kalau misalnya sengketa proses ini, misalnya kalau DCT kemarin kan, DCT ada yang dicoret misalnya kan, ada nama orang yang dicoret, harusnya dia merasa masuk, nah dia bisa gugat ke Bawaslu ya. Jadi keputusan KPU itu bisa digugat di Bawaslu sesuai tingkatannya. Ya, itu fungsinya jadi banyak ya. Jadi Bawaslu tidak hanya ngawasi, tapi ya preventif pasti iyalah, pencegahan. Nah, penindakan ini penanganan pelanggaran sama sengketa proses pemilu. Oh, jadi pelanggaran itu juga bisa diselesaikan di Bawaslu. Nah, pelanggaran ini tergantung lagi.
pelanggaran ini dimensinya ada beberapa ya. Oke. Ada pelanggaran administrasi. Nah, administrasi ini nanti kalau pemilu ada 2 lagi jenisnya, administrasi biasa sama administrasi TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Itu yang menyelesaikan Bawaslu. Ya, dia seperti hakim nanti fungsinya ya. Nah, kalau pidana pemilu, ya tadi administrasi yang pertama, yang kedua pidana pemilu. Itu ini nggak bisa Bawaslu sendiri, dia harus bersama-sama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam naungan Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu gitu ya. Dan dia harus gelar perkara bareng itu. Ketika ada dugaan pelanggaran pidana itu nanti diklarifikasi Bawaslu, kemudian bisa juga di situ kepolisian dan kejaksaan sudah bisa ikut mendampingi. Nah, kalau satu lagi pelanggaran regulasi lain itu nanti diteruskan ke pejabat berwenang, misalnya netralitas ASN ya. Misalnya ASN ini nanti misalnya ada yang dianggap berpihak atau mungkin yang paling ringan nge-like atau ngasih dukungan komen misalnya di media sosial dari peserta pemilu ya. Itu bisa nanti teruskan ke lembaga yang berwenang ya. Kalau dulu Komisi ASN, sekarang ya masih sih, tapi nanti ke Kemenpan ya kalau salah, dengan undang-undang yang baru. Oh, berarti Bawaslu bisa ikut mengawasi para ASN, TNI, banyak. Polri gitu ya? Itu mandat di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 itu tugasnya banyak. Pertama tadi mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses, kemudian mengawasi seluruh tahapan pemilu, ya ini kalau pemilu, kemudian juga mencegah politik uang, itu juga secara eksplisit di Undang-Undang Pemilu, kemudian mengawasi netralitas tadi ASN, TNI, Polri, kemudian ada juga mengawasi putusan dan keputusan, nanti ada putusan pengadilan, keputusan KPU, Bawaslu, DKPP, dan lain-lain ya. Itu keputusan itu juga harus diawasi tindak lanjutnya gitu. Ya sama yang lain-lain tugas yang saya pikir tugas kelembagaan secara umum ya, kayak arsip, evaluasi dan seterusnya itu. Tapi yang pokok tadi tugas-tugasnya. Jadi tugasnya memang nggak hanya ngawasi, tapi bisa melakukan penindakan ya, penindakan pelanggaran. Kalau misalnya ada baliho-baliho yang dipasang tidak sesuai tempatnya, misalnya yang paling sering terjadi, ya. itu yang menyemprit KPU atau Bawaslu? Bawaslu ya. Bawaslu. Kemudian Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP atau Pemda untuk mencabut itu gitu ya. Jadi Bawaslu nanti dia mendata, ngawasi itu dengan cara mendata apakah dia melihat, kalau dulu biasanya ya tetap reguler itu, karena Bawaslu kan punya pasukan sampai bawah ya. Wah. Lu banyak kan. KPU juga sama. Cuma ini di tingkat kecamatan, Panwascam, kemudian desa itu kan biasanya kalau dulu kan ya dia harus muter terus mendata alat peraga kampanye di wilayahnya mana yang melanggar, mana yang enggak gitu. Yang melanggar nanti karena apa, alasannya apa, dan seterusnya nanti direkomendasikan oleh Panwascam ya, Panwaslu kecamatan. Kalau APK dulu diserahkan ke Panwascam, nanti direkomendasikan ke KPU dulu, ke PPK untuk PPK nanti. Memang ini kalau pelanggaran administrasi agak rumit ya. Dia rekomendasinya ke KPU. Nanti KPU yang menyampaikan ke partai politik atau peserta pemilu, alat peraganya melanggar gitu kan. Dan itu harus diturunkan dalam jangka waktu tertentu. Kalau tidak nanti Bawaslu koordinasi dengan Satpol PP. Nah itu kemudian baru diturunkan. Begitu prosedurnya. Jadi ada masa di mana diminta peserta pemilu itu menurunkan secara mandiri. Meskipun dalam prakteknya biasanya ya jarang, ada tapi jarang. Oke. Kalau misalnya yang viral tuh banyak ya kemarin, kayak misalnya balionya Pak Ganjar Mahfud di Medan, atau yang di Gianyar, itu kan ada yang bilang bahwa itu
tidak tempatnya gitu. Itu tidak ada di tempatnya gitu. Tapi ada yang bilang oh itu bentuk dari intervensi kekuasaan dalam tanda kutip gitu. Kalau Mas Bagus melihat tuh sebetulnya apa tuh yang terjadi di kayak gitu? 2 contoh kasus aja deh yang di Gianyar sama di Medan itu. Ya, ini saya nggak tahu konteks lokalnya lebih jauh ya. Tapi memang kalau alat peraga kampanye secara umum itu tidak boleh dipasang di tempat-tempat tertentu, misalnya jalan protokol. Biasanya nanti ada peraturan bupati atau wali kota menentukan mana yang dilarang, termasuk jalan protokol. Kalau di DIY misalnya nih di Malioboro itu nggak boleh, harus steril dari alat peraga kampanye, tidak boleh ya. Itu jalan protokol. Ada jalan-jalan lainnya lah gitu juga. Nah, kemudian di tempat apa namanya fasilitas umum seperti pendidikan, Masjid, termasuk tempat ibadah, ya. tempat apa dinas misalnya kesehatan atau lembaga-lembaga pemerintah itu nggak boleh. Kemudian juga cara memasangnya itu nggak boleh ditempel di pohon, di tiang listrik atau telepon gitu. Jadi harus mandiri, harus sendiri dia. Ya? Kecuali kalau di baliho yang berbayar sih boleh-boleh aja. Silakan gitu. aja, ya. Biasanya kan itu yang billboard itu ya. Nah kalau konteksnya ini saya nggak tahu apakah itu wilayahnya atau apa gitu ya. Karena kadang-kadang kalau alat peraga kampanye ini kita harus lihat konteksnya lebih detail ya. Saya nggak berani justifikasi di 2 tempat itu. Kadang-kadang misalnya ya, kayak di Jogja ini kemarin juga sempat saya ikuti yang paling nggak di Jogja, juga sempat ada penurunan ya, dan itu sempat ada informasi bahwasanya kok yang diturunkan hanya APK, terutama Pilpres ini ya, hanya salah satu saja, yang lain kok enggak gitu. Nah ternyata setelah saya dapat informasi ternyata yang lain juga iya, cuma delalanya di jalan itu yang paling banyak balihonya atau bannernya dari salah satu paslon. Gitu. Iya. Kadang-kadang juga pas problem di penertiban alat peraga kampanye itu seringkali kan terikat dengan waktu dan sumber daya. Jadi misalnya begini, ini sudah seharian dijadwalkan jalan ini ternyata nggak tuntas, jadi atau jalan ini sebelah kiri saja. Nanti sebelah kanan belum. Nah nanti itu yang nggak tahu kadang-kadang, oh ini kok yang ditertibkan ini saja, yang ini belum. Ini memang jadi tantangan inilah ya di Bawaslu sama Satpol terutama. Jadi bendera-bendera yang banyak di Jogja itu yang bertenggeran di pohon-pohon, di pinggir jembatan itu berarti pasti nggak resmi itu ya? Pasti melanggar itu. Banyak melanggar ya? Kalau yang dipasang di tiang telepon, listrik gitu ya, yang misalnya diikat jadi satu, itu pasti melanggar. Nanti suatu saat pasti ditertibkan ya. Ya cuma kalau menertibkan kan seringkali nggak setiap saat ya. Betul. Jadi reguler ya, karena soal sumber daya dari Satpol terutama ya. Iya. Satpol. Dari seluruh tugas yang tadi Anda jabarkan tuh, apa yang paling berat menjadi tugas Bawaslu sepanjang Mas Bagus 10 tahun ya? 10 tahun ya, bertugas di Bawaslu ini, entah sebagai anggota sampai ke pimpinan gitu. Ya sebenarnya banyak berat ya, cuma yang kalau semua berat. Biasanya semua ini berat ya? Ya enggak, sebetulnya enggak. Ya maksudnya kalau ada kasus yang itu kaitannya dengan misalnya tokoh publik dan itu apalagi ada misalnya anasir bahwasanya misalnya tokoh tersebut ini bagian dari kekuasaan gitu. Nah itu yang paling berat gitu ya. Oh, berarti memang kekuasaan itu ini ya? Ada kecenderungan untuk melakukan melakukan abuse of power ya? Ya cawe-cawe lah mungkin itu ada kecenderungan. Ini maksudnya kekuasaan ini bukan hanya presiden ya, tapi bisa gubernur, bisa bupati, bisa kepala desa gitu kan. Cuma kita kadang nggak tahu kan, tapi yang jelas kan ya kerasa lah gitu. Ini kelihatannya ada upaya gitu. Nah tinggal penyelenggara pemilu ini seperti apa menyikapinya. Oke. Mas Bagus, di setiap saat
pemilu berlangsung, orang selalu mengkritik KPU dan Bawaslu. KPU nggak netral, Bawaslu nggak kerja, bubarkan saja, nggak ada gunanya gitu. Menurut pengamatan Mas Bagus ini, apakah memang banyak nih aktor-aktor di KPU dan Bawaslu yang memang dalam tanda kutip ikut main-main dalam politik? Ya kalau aktor ikut main-main saya nggak tahu ya. Tetapi memang ini kan ya setiap periode kan kadang-kadang berbeda ya kebijakannya. Nah ini saya mencoba mencoba seobjektif mungkin juga ya. Oke. Ya memang dalam beberapa hal ini ada kesan ya. Ada kesan misalnya KPU dan Bawaslu dalam urusan-urusan tertentu mungkin kurang serius gitu. Itu kesan publik ya kita benarkan. Saya nggak menolak juga itu. Jadi yang dilakukan Bawaslu KPU ini kira-kira on the track. Saya nggak berani bilang atau jamin begitu juga ya. Karena kita ini kan para mantan juga banyak juga ya, dan mantan Bawaslu, mantan KPU dan itu tahu juga ya ilmu KPU Bawaslu itu seperti apalah. Dan ini rasa-rasanya agak gimana gitu, nggak lurus gitu, itu ya terasa tapi kesan ya. Jadi kesan ya. Kalau bermain kan kita nggak tahu. Bermain kan itu nanti ranahnya beda lah ya. Ranahnya beda, mesti ada yang DKPP ya kalau KPU Bawaslu itu. Gitu. Nah misalnya yang saya nggak tahu juga, nggak habis pikir misalnya ini contoh ini KPU yang terkait dengan keterwakilan perempuan ya. Itu sebetulnya itu kan menurut saya itu gampang sekali loh, hitungan gampang sekali, minimal 30% gitu ya. Iya. Nah waktu itu KPU RI setahu saya membuat kebijakan dengan cara secara teknis pembulatan yang jadi kalau calegnya 4 itu kan nanti 30%-nya berapa itu kan. Nah itu pembulatannya ke atas ya? Harusnya ke atas harusnya ya, karena bahasanya minimal. Tapi itu tidak gitu kan. Ini saya nggak tahu matematikanya. Tapi saya pikir bukan soal matematika, ini soal soal dia mau seperti apa gitu kan sebetulnya. Nah itu kan sampai sekarang jadi kasus itu setahu saya juga sempat di challenge juga selain sudah diteriaki oleh teman-teman LSM pegiat pemilu juga digugat ke Mahkamah Agung, udah ada putusannya, tidak dilaksanakan juga gitu. Dan terakhir kemarin dilaporkan ada DKPP juga ada ke Bawaslu sebagai pelanggaran administrasi. Dan ya baru beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, kalau nggak salah itu sudah diputuskan bahwasanya KPU melanggar administrasi. Ya dan harus memperbaiki. Jadi KPU jadi PR sendiri. Untuk urusan itu saya sepakat Bawaslu gitu ya. Nah tapi ya ada kasus-kasus lain ini yang saya pikir juga ramai kan ya, soal kemarin kepala desa kan. Kepala desa terus. Kalau nggak salah abdesi ya. Ya dalam itu ada beberapa informasi yang saya baca ya. Itu ada beberapa lembaga asosiasi perangkat desa, tidak hanya satu soalnya kan. Iya, memang benar. Ada 5 kalau nggak salah ya. Antara 3 sampai 5 ya. Aliansi Desa Bersatu atau apa kalau nggak salah itu mengundang, salah satunya APETSI. APETSI itu dulu salah satunya saya terlibat ikut mendirikan. Oh APETSI, bukan Asosiasi Pemerintahan Desa. Saya dulu ikut mendirikan tahun 2003. Kok bisa, Anda kan bukan perangkat bukan kepala desa atau perangkat desa? Ya dulu cerita masa lalu waktu sempat di NGO ya. Oh, untuk penguatan masyarakat society masyarakat di tingkat bawah dulu kita memfasilitasi, menginisiasi dan fasilitasi terbentuknya asosiasi perangkat desa se-Indonesia waktu itu. Tidak hanya APETSI, dulu pemerintahannya BPD-nya terus BPD dan
perangkat desa jadi satu itu juga iya. Saya lupa namanya, tapi ada 3. Ya, saya jelaskan dulu filosofinya kepada pemirsa ya. Jadi dalam iklim demokrasi itu sebaiknya itu makin banyak organisasi sektoral itu makin baik. Intinya kan gitu. Jadi setiap sektor misalnya wartawan, ada AJI, ada pokoknya harus orang itu harus berorganisasi untuk membela kepentingan mereka gitu. Dan untuk kalau terjadi apa-apa itu mengadvokasinya lebih mudah gitu kan. Nah, dulu memang salah satu kerjaan LSM ya sesuai bidang masing-masing itu adalah memperkuat lembaga-lembaga seperti itu gitu. Dan kebetulan dulu concernnya salah satunya di desa, ingin pasca reformasi memperkuat desa ini ya. Betul. Melalui asosiasi. Nah, kembali ke tadi ya. Nah, ini kan sebetulnya kemarin sih dengan adanya peristiwa itu yang kita dengar Bawaslu sih sudah manggil dan sudah menyatakan bahwasanya tidak ada pelanggaran gitu ya, tidak ada pelanggaran. Kenapa tidak ada pelanggaran? Karena dianggap tidak ada ajakan. Itu yang saya lihat dari berita Ketua Bawaslu. Jadi di aturannya itu ajakan itu harus mari kita gitu ya. Jadi simbolik itu tidak bisa dianggap sebagai ajakan. Sebenarnya bisa. Jadi, bisa kan? Dalam bentuk ini ya. Seharusnya dalam bentuk ucapan atau gambar atau tulisan itu bisa. Bisa. Gambar tulisan. Kalau simbolik gestur ini sekarang gestur misalnya ini mohon maaf ya 1, 2, 3. Oh iya. ASN aja udah nggak boleh kan? Loh, gitu. semalam saya kan ngisi workshop. Begitu terakhir ya ada beberapa orang mahasiswa-mahasiswa pintar gitu ya, lagi tugas di kampus Anda di UNY dari seluruh Indonesia. Kemudian saya mengisi acaranya. Pas terakhir biasanya foto-foto kan harus. Biasanya kalau kita kan, mohon maaf ya, pakai kode L, artinya itu literasi gitu kan. Itu udah nggak boleh. Jangan. Itu udah nggak boleh. Nah, terus gimana? 5 juga nggak boleh. Wah terus ya akhirnya ngepah. Oh kayak ngajak perang. Demo dulu. Ya itu maksudnya ya nggak boleh ya. Ya tadi bahasa sebetulnya simbol itu nggak boleh, simbol terus ucapan ajaan terus tulisan itu nggak boleh. Gitu. Nah yang jadi menarik memang. Lah terus sorry saya potong. Lah kalau simbol aja nggak boleh, kedatangan orang itu gimana? Ya itu makanya itu jadi persoalan tersendiri. Kalau jadi ini kan kelihatan framing acara itu kan mendukung salah satu paslon ya. Kecuali kalau ini orang nggak usah orang pinter-pinter amat lah. Orang awam saja tahu itu. Iya kan? Iya. Iya dong. Ya masa ada acara terus ada satu paslon datang hanya dia kan ya berarti kan udah mau dikatakan bahwa itu dukungan kan? Iya, betul. Kayak cuma gitu memang kemarin momentumnya sebelum kampanye, tapi kan sebetulnya kalau di undang-undang pemilu itu juga ada klausul ya, bahwasanya termasuk kepala desa ini kan tidak boleh memberikan dukungan termasuk dalam bentuk kebijakan ataupun kebijakan ataupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan. Itu tidak hanya pas masa kampanye, tapi juga sebelum masa kampanye gitu. Nah itu yang menjadi kritik keras Bawaslu hari ini gitu. Seolah-olah apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh Bawaslu dalam konteks seperti itu seandainya itu dianggap pelanggaran? Ya diundanglah diklarifikasi. Setelah diklarifikasi misalnya tapi memang itu harus kalau konteksnya pidana pemilu memang harus mengajak kepolisian dan kejaksaan. Ini yang jadi masalah lagi. Tricky ya, bukan masalah. Oh, tricky. Ya tergantung dari Gakumdu gitu kan. Iya, karena ya bisa aja nggak ditindak kan. Nah ini nggak tahu. Jadi prinsipnya gini, di Gakumdu itu kan harus sepakat semuanya. Jadi 3 pihak. Bawaslu, polisi dan jaksa. Kalau salah satu saja pendapatnya tidak bisa, maka nggak bisa lanjut gitu. Nah itu yang rumit ya. Kadang-kadang publik nggak mudah tahu ini sebetulnya Bawaslunya atau ada
ada Iya, permasalahan iya, di iya. dalam atau memang semuanya begitu gitu kan. Oke, Kalau tidak. dulu kalau aturan dulu di Bawaslu yang lama ya, seingat saya itu nanti eh, ada ada apa namanya media. Jadi polisi, jaksa dan Bawaslu itu duduk bareng dan nyampaikan ke publik. Jadi supaya tahu gitu, publik tahu soal apa alasan dan mungkin kenapa tidak ditindaklanjuti. Kalau sekarang setahu saya itu mekanisme itu dihilangkan ya Oh, di aturan yang sekarang. iya. Mas Bagus, ini dalam seluruh perjalanan hidup Anda ini, mulai dari kerja di LSM, di Ombudsman, di Bawaslu, kuliah S2-nya juga tentang kebijakan publik ya, Iya. itu kan insya Allah khatam lah dengan berbagai persoalan pemilu ya. Iya kan? Ya Insya kalau Allah. Apalagi ini yang suhu banyak. mendirikan sekolah pemilu ya. Ya, Oh ya, ya, itu ya. kan untuk Ya, edukasi ya, pada ya. publik soal pemilu. Kita itu kan kadang sering pura-pura ya. Misalnya incumbent bertarung lagi Ah, dalam level apapun, entah itu gubernur, entah itu bupati, entah itu presiden. Cawe-cawe atau campur tangan gitu, atau intervensi itu kan sebetulnya ada ya? Atau gimana sih? Ya. Ini harus minum dulu ini. Iya, karena kan ya kita sama-sama tahu, walaupun ya tetap harus ada yang tampak depan dan ada yang Ya, tampak ya. belakang ya, gitu. Kalau cawe-cawe sebetulnya dalam konteks undang-undang ada yang memang harus cawe-cawe ya. Maksudnya memang dibolehkan. Oke. Misalnya fasilitasi anggaran ya. Heeh. Misalnya ini pilkada lah, misalnya pilkada ya. Kebetulan DI ini kan nggak ada pilgub, jadi kabupaten lah kita kabupaten kota bicara misalnya gitu. Oke. Nah itu setiap kali pilkada atau pemilu juga bisa. Itu kan pemerintah harus cawe-cawe dalam hal misalnya fasilitasi anggaran. Dia harus menyediakan anggaran. Kemudian juga fasilitasi yang lain ya. Kalau di pilkada misalnya SDM ya, karena harus yang ngelola keuangan harus ASN, harus PNS gitu. Kemudian apa namanya sarana prasarana dan lain-lain itu ada dibunyikan di undang-undang gitu. Jadi harus ada level cawe-cawe termasuk membuat apa peraturan seperti ini. Kalau apa namanya pemilu gini kan bupati wali kota kan bisa mengatur zonasi ya, zonasi pemasangan alat peraga kampanye yang diperbolehkan. Oh iya iya. Kalau iya. dalam konteks itu iya, tapi Wah, kalau konteks oke. yang lain ya tadi ya selalu saja ada, ini nggak tahu mungkin ya semacam apa ya, ya sesuatu yang given atau gimana. Kalau penguasa itu selalu ada kecenderungan ya, Iya. tinggal dia kenceng atau enggak gitu, dia terlalu masuk dalam atau tidak gitu. Iya iya iya. Kalau iya. masih malu-malu gitu, dikit-dikit terus diteriaki terus apa namanya nggak mengembangkan lagi gitu, Oke. masih wajar lah gitu. Jadi ya. kira-kira begini Mas Bagus, ketika Pak Presiden Jokowi bilang akan cawe-cawe, sebetulnya ada benernya. Dalam konteks tertentu memang Konteks harus tertentu, cawe-cawe iya, gitu. konteks Oke. cawe-cawe. Nah ini supaya ini pendidikan Iya. politik ke publik juga kan. Iya. Tapi dalam konteks yang lain mungkin tidak diperbolehkan. Iya. Demikian juga dengan gubernur dan dengan Bupati, wali bupati kota. atau wali kota. Oke. Nah yang paling sering terjadi juga ini Mas Bagus, itu kan selalu orang ngomong soal money politics. Oke, politik uang. Atau politik uang. Nah itu Bawaslu dan Anda sendiri, nah ini yang saya anggap ahli dalam pemilu, itu gimana itu menyelesaikannya? Ya, oke. Menyelesaikan gimana? Maksudnya nggak ada Maksudnya- lagi politik uang lagi? Enggak, itu kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Ya setidaknya meminimalisir lah ya. Iya. Ya. Oke, kalau di zaman saya dulu ya, saya salah satunya menginisiasi desa anti politik uang. Ini pertama di Indonesia ya, kami di DIY waktu itu ya. Di DIY ya. Desa Murti Gading yang kita declare 22 April ya 2018. Itu dulu, tapi pembahasan sebelum itu udah sebelum-sebelumnya ya. Terus ada baru desa-desa yang lain. Nah itu
kita meyakini bahwasannya politik uang itu memang tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir. Ya. Nah, salah satunya yaitu bagaimana memerangi dari bawah. Jadi desa anti politik uang itu sebetulnya kan ingin melawan praktek politik uang itu dari masyarakat sendiri. Karena politik uang itu sumbernya ada dua yang kita lihat. Pertama dari atas, maksudnya dari peserta pemilu sendiri yang dia inisiatif, ya, ngasih, yang kepengen instan ngasih dan dapat suara. Yang kedua memang ini sudah budaya, sebagian kan sudah budaya. Itu dari masyarakat yang ingin. Kalau ada pemilu ya harus ada pure, udah ada pesta demokrasi, pesta rakyat ini ya, demokrasi kan pesta ya. Ya rakyat ini namanya pesta harus dapat uang dan seterusnya, itu masih banyak pemahaman itu. Loh iya, dan kata Mas Romahur Muzi, ini saya senang dengan istilah inilah. Ya, bukan substansinya, tapi istilah ini tepat menggambarkan. Mas Romi itu bilang gini, kalau masyarakat, sampean enak Pak, berkuasa 5 tahun pesta terus. Kami ini rakyat kan pestanya 5 tahun sekali. Betul, ada yang bilang begitu. Iya kan? Makanya dulu kita pas sedikit ini cerita ya, terkait dengan membangun desa anti politik uang. Itu tidak mudah juga, ada desa-desa yang resisten. Dulu kita sederhana, ketika membangun desa anti politik uang, nggak muluk-muluk, satu kabupaten, satu. Sebetulnya awalnya satu, project gitu ya. Meskipun akhirnya jadi 40 waktu periode kita ya. Banyak banget ya. Ya tapi kan ada yang berhasil, ada yang setengah berhasil, ada yang kurang berhasil lah, kira-kira gitulah. Nah, itu waktu itu seingat saya sempat kita kumpulkan masing-masing kepala desa, masing-masing wilayah perwakilan kabupaten kota, dan kita jelaskan itu juga ada yang gampangannya menolak gitu, dan terpaksa kita ganti karena ya menolak tadi kita nanti saya digugat ini rakyat kita sendiri Mas gitu ya. Kita namanya pemilu ini saatnya panen. Ya kita udah puasa 5 tahun, saat pemilu itu panen, pesta demokrasi, saatnya rakyat itu dapat rezeki macam-macam gitu ya. Dapat sembako dan lain sebagainya. Tapi kok dilarang, justru ini malah pahit itu Mas. Nah kalau seperti ini gitu. Nah saya juga dalam satu kesempatan dulu ketika sosialisasi juga ada ya semacam resistensi yang kuat dari para dukuh juga ada. Wah, kalau ini ya susah Mas gitu, ini malah pahit, nanti saya di demo warga dan seterusnya. Jadi tidak mudah ya, tidak mudah desa anti politik uang ya sekali lagi politik uang susah diberantas ya, apalagi dengan sistem proporsional terbuka ini konon makin menimbulkan pasti, itu salah satu efek sampingnya lah ya. Dengan sistem proporsional terbuka itu politik uang makin terbuka dan ya kalau di Bawaslu dulu ya salah satunya kalau dari struktural kan dengan penindakan ya, tapi kalau dengan kultural ya dengan gerakan-gerakan moral, gerakan penyadaran, pendidikan, dan itu memang ya lama ya harus ditanamkan. Tapi tren politik uang itu menurut Mas Bagus sekarang itu makin menurun atau makin naik? Kalau secara umum makin naik. Yang bacaan yang saya lihat, tapi memang kalau di desa-desa yang menjadi program anti politik uang tidak, jadi makin turun. Jadi misalnya desa Murti Gading dan itu pernah kita riset ya. Itu dampaknya seperti apa setelah ada program desa anti politik uang. Kalau dulu misalnya warga itu ketika ada caleg dia secara terbuka, ya istilahnya terang-terangan, ono duitnya pora, duitnya piro bitingan dan seterusnya. Tapi begitu ada desa anti politik uang nggak ada soalnya, paling nggak malu lah. Jadi kalau ada seperti itu pasti akan dikucilkan masyarakat karena waktu itu sudah jadi gerakan sampai ke tingkat RT, RW bahkan keluarga ya. Jadi kalau dengernya ada sih masih ada, tapi sembunyi-sembunyi gitu ya. Jadi menurun paling nggak kan. Jadi seperti itu. Mas Bagus, ketika Anda menjabat sebagai anggota Bawaslu maupun pemimpin Bawaslu ya, ketua Bawaslu, ada nggak sih tekanan, ancaman gitu ya, dari oknum entah institusi, representasi institusi tertentu? Mas Bagus, jangan macam-macam loh ya, ini nggak usah gitu. Nggak usah dijawab ini, ada nggak gitu aja, ada nggak gitu aja.
Ya ada lah gitu. Ada ya? Ada. Dan itu saya kira kalau Mas Bagus mengalami berarti Bawaslu yang lain juga insya Allah ngalamin ya? Ngalami semakin kalau DIY ini kan sebetulnya menurut saya relatif tertib lah dibanding daerah-daerah lain ya. DIY ya? DIY relatif inilah ya, karena masyarakatnya terpelajar gitu bukan ya. karena saya DIY, tapi saya coba ini secara ini membandingkan juga kasus-kasus yang lain. Nah kalau di tempat lain yang tekanannya lebih tinggi ya kadang ada yang sampai demo sampai ke rumah dan sampai rumah itu dilemparin batu juga ada gitu. Dan ada juga yang paling ekstrim misalnya ada yang dibakar itu ada juga. Dibakar rumahnya atau mobilnya gitu atau gitulah gitu. Kalau menghadapi tekanan kayak gitu apa yang dilakukan Mas Bagus? Apa ya? Ya kita ini aja lah megang prinsip itu aja. Prinsip yang kita yakini bahwasanya kita harus profesional sama netral. Mandiri itu. Ya paling kalau ada yang sifatnya agak membahayakan bisa koordinasi dengan kepolisian. Dulu Polda juga menawari ya. Ketika event seperti ini menawari untuk ada pengamanan sampai level 24 jam saja ke rumah gitu. Wah, berarti meskipun sahabat lama saya ini pernah dikawal polisi ya. Enggak, tapi saya nggak terima. Ya, saya kebetulan sama ketua KPU dulu tidak mengambil itu. Cuma nanti kalau misalnya request saja kalau misalnya diperlukan kita bisa kontak Kapolda waktu itu ya. Kalau orang Rembang senjatanya ya dibanyakin zikir gitu aja ya. Iya. Doa sama delik ya. Enggak doa lah gitu. Nah, saya mau ini Mas Bagus melihat lagi satu titik yang penting. Pada Pilpres 2019 itu terhitung ada banyak sekali memakan korban. Panitia pemilu lah. Saya mau tidak kan saya tidak tahu saya tidak tahu levelnya apa saja. Intinya banyak orang meninggal dunia ya. Itu apa sih sebabnya? Tentu saya nggak berani mencurigai apa gitu ya. Ini by system apa sebenarnya yang terjadi? Ya, dulu saya kan ada di dalam ya. Jadi itu memang banyak yang meninggal, terutama KPPS. Dia juga ada di KPPS juga. Kalau secara nasional total 800-an sekian ya untuk. Itu tinggi loh bro. Tinggi memang tinggi sekali di kemanusiaan kita akui. Iya sebagai kalau di DIY Panwas juga ada di level KPPS yang lebih banyak gitu. Nah, memang sejauh pengamatan kami, kalau soal kecurigaan ada yang aneh-aneh itu memang tidak ya. Tidak ya, tidak saya ada. kira. Makanya saya hanya karena tidak punya data itu dan punya kompetensi soal itu ya, karena ini ada anasir misalnya dibunuh, dicurangi atau diracun itu kayaknya enggak lah ya. Enggak ada. Makanya saya ya satu-satunya ya saya mempercayai lembaga yang sudah melakukan riset, salah satunya UGM. UGM sempat dengan multidisiplin itu kan melakukan riset dan hasilnya seingat saya bahwasannya faktor kelelahan, beban kerja yang sangat tinggi, terus juga ada sebagian yang punya penyakit komorbid itu ya karena mungkin usahanya yang lanjut gitu. Dan kalau dilihat ritme pekerjaan itu masuk akal menurut saya ya, karena kita kan pemilu 5 surat suara, 5 surat suara dengan kalau yang pileg ini, yang DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota, ini kedalamannya ada caleg-caleg juga kan? Iya betul. Jadi, nah itu yang bikin berat selain variasi di penghitungan juga rekapitulasi. Rekapitulasi itu yang paling berat. Betul. Karena waktu itu KPPS itu harus menulis by manual satu-satu dan nanti diberikan juga ke seluruh saksi partai politik yang hadir, paslon dan juga pengas TPS termasuk PPK sendiri ya. Jadi termasuk saksi DPD tergantung jumlah DPD di provinsi itu yang hadir. Nah itu rangkapnya banyak sekali dan itu yang ya rata-rata udah lewat
sebanyak yang lewat hari gitu. Iya. Aku kalau pulang ke kampung juga waktu itu tanya Mas Bagus, ini sebetulnya apa sih? Mereka rata-rata bilang itu kecapean Mas. Capean gitu. Karena sebelum hari H itu juga sudah bergadang. Betul. KPPS itu sudah mendirikan Tenda TPS, ini terus ya mengecek betul. logistik ya. itu rata-rata sudah bergadang, belum belajar sama BIMTEK itu harus mereka kuasai. Terus pas itu harus ngedur dan mungkin tambah tekanan politik psikologis. Ya. Nah, mungkin yang mohon maaf yang barangkali terutama yang sepuh atau yang punya penyakit bawaan bisa jadi potensial ya. Betul. Nah itu kalau saya pribadi meyakini itu. Iya. Nah sekarang ini regulasinya secara umum belum berubah, cuma ada di level teknis ada perubahan oleh KPU Model KPPS, bukan. Usianya maksimal 55 tahun. Tapi model kerjanya masih sama? Agak sedikit berbeda. Gimana ya, tuh? Kalau dulu itu kan harus manual. Yang sekarang ini wacana yang saya dapatkan karena kelihatannya belum ada PKPU tentang Juknisnya belum ada? PKPU itu belum ada, belum secara formal ada. Oke. Tapi rencananya boleh difotokopi. Jadi mungkin fotokopi nanti dengan legalitas tertentu supaya tidak dipalsukan ya gitu ya. Iya. Itu lebih ringan. Jadi kunnya di sana sama mau menggunakan aplikasi Sirekap. Saya masih menunggu juga. Sirekap ini pertama kali dilaksanakan pilkada pandemi kemarin 2020. Oke. Itu juga untuk menjawab permasalahan pemilu itu jangan sampai terjadi. Apalagi pandemi mungkin faktor kesehatan jadi isu sensitif. Ya waktu itu akhirnya jadi Sirekap itu intinya dari hasil penghitungan suara di TPS kemudian difoto menggunakan Android bisa aplikasi tertentu aplikasi, gitu ya. Nanti langsung bisa muncul angka di situ meskipun bisa diedit. Nanti sebelum dikirim bisa diedit dengan disaksikan para pihak. Iya. Nah itu lebih meringankan. Jadi tidak nulis lagi gitu ya. Oke, jadi UGM sebenarnya sudah meriset ini ya. Itu memang beban kerjanya yang tinggi ditambah tekanan psikologis lah ya. Ya biasa kan saksi-saksi, ini sama yang KPPS dulu ya memang unlimited usianya ya. Iya. Dan di beberapa daerah itu yang saya ketahui memang ya KPPS ya itu saja dengan berbagai alasan. Ada yang ya karena yang tokohnya dianggap itu atau yang dituakan dan ditokohkan itu yang sepo-sepo itu, ada juga yang ya mungkin yang muda-muda nggak mau, saya nggak tahu ya. Tapi yang tokoh-tokoh itu kelihatannya paling banyak ditokohkan. Nah, Mas Bagus, ini obrolan menjelang akhir ini. Pemilu tahun 2024 itu kan ada dua tahap ya, bukan dua tahap, dua klaster. Satu Pilpres dan Pileg. Satunya pilkada. Ini kan luar biasa ini. Mungkin sedunia ini yang paling rumit lah ya. Belum lagi kalau yang pilpresnya 2 putaran. Ya kan, kalau nggak salah kalau 2 putaran itu berarti dihelat lagi Juni. 26 Juni hari pencoblosannya. Ya bener Juni ya. 26 Juni. Sementara yang ini November. Ya kalau nggak diubah lah ya kira-kira. Apalagi ada wacana mau diajukan lagi. Nah, kalau diajukan lagi lebih ngeri itu. Lebih tebal apanya. Menurut Mas Bagus itu ideal nggak sih yang kayak gitu tuh, Mas? Atau sangat tidak ideal. Sangat tidak ideal ya. Dulu itu aslinya desain yang ideal ya. Itu pemilu kemudian 2,5 tahun lagi atau 2 tahunan itu pilkada serentak. Jadi selangnya 2 tahun ya. Itu kalau kajian ini ya teknokratis ya, akademis gitu ya. Tapi kalau ini kan soal politik yang lebih dominan ya. Karena itu dari undang-undang ya. Undang-undang. Jadi dulu undang-undang sempat mau diubah nggak jadi. Nah, ya akhirnya sekarang faktor ini nanti ya. Ada berimpitan tahapan ini yang kemungkinan besar akan terjadi. Apalagi kalau kemarin sempat mengemuka isu munculnya Perpu untuk mempercepat pilkada dengan berbagai alasan itu. Iya. Ya kalau secara dulu awal-awal sebetulnya padahal jaraknya ingin dilebarkan, makanya ini Februari sini
November. Nah, sekarang kalau di sini seolah-olah kayak nggak masuk akal ya, Iya. mau dibalikkan ke sini. Jadi kalau Pilpres misalnya 2 putaran dan banyak pihak yang meyakini akan 2 putaran misalnya ya, Mm-mm. yaitu beban kerja penyelenggara pemilu pasti tinggi gitu. Nanti saat apalagi itu Juni ya, belum tahu nanti juga ada efek elektoralnya nggak, maksudnya yang secara sosiologis itu masih terbawa di pilkada. Iya. Nah, kemungkinan nanti sekitar bulan, karena coblosannya 26 Juni itu rekapnya kan 35 hari setelah itu. Iya. Mepet banget loh itu. 35 itu berarti sekitar Juli ya. Iya, Juli akhir itu. Juli akhir ya, Juli akhir. Juli akhir sini pilkada gitu. Ya, Pak Agustus, September, Oktober, November udah pilkada. Iya. Belum lagi nanti politik. Ini pilkadanya serentak loh. Pilkada Serentak. Jakarta aja Iya, udah serentak. bikin pusing orang seluruh Serentak, Indonesia, ya kan? Serentak. Nah ini tapi ya saya nggak tahu, ada yang yang Ada positif positifnya. thinking juga ada. Ya. Positif thinkingnya begini, ya ini pemilu jangan terlalu maksudnya ngeblok banget gitu. Karena nanti kalau ngeblok banget nyari koalisinya kan susah waktu pilkada karena waktunya kan mepet nih ya. Iya. Kecuali nanti kalau koalisi pilpres ini berlanjut ke pilkada ini kan, wah ini tapi biasanya jarang. Iya. Saya bisa mengerti nih sih, walaupun dengan adanya Pak Prabowo yang bergabung di Pak Jokowi saja sudah terbukti itu ya relatif cepat diselesaikan gitu loh. Iya kan? Iya. Nah, terakhir saya pengen Mas Bagus ngasih pesan kepada para tim ses. Apa yang mesti diperhatikan di dalam hal kecurangan pemilu? Anda kan ahlinya ini. Supaya ya syukur nanti bisa para tim ses ini mengundang Mas Bagus untuk ngasih workshop. Ini loh potensi kecurangannya akan ada di sini gitu. Sebagian sudah ada yang undang. Nah, ya. Jadi ya kalau saran ya mesti pertama saran yang baik lah. Ya jangan gunakan cara-cara kecurangan. Karena celah itu pasti ada dan mungkin ya makin kesini makin canggih lah mesti. Mungkin kemarin belum ada, sekarang ada inovasi baru melakukan kecurangan. Saya yakin ada gitu kalau dicari. Nah, ya pesan awal tadi Mas, supaya jangan gunakan cara-cara curang. Rakyat ini sudah pintar lah, udah cerdas. Nanti khawatir kalau curang gitu justru berdampak secara elektoral malah ini mendowngrade dari mereka sendiri. Nah, satu lagi saran saya justru malah ini ya, saling mengawasi nggak apa-apa. Itu bagus ya, menumbuhkan iklim ini. Jadi iklim dalam kutip salah satunya saling melapor kalau memang berbasiskan ini ya data itu bagus. Dalam rangka untuk saling mengontrol nih ya. Jadi kalau lu mau berbuat curang itu udah ketahuan dan diteriaki dulu gitu kan. Dibanding kecurangan dibiarkan terus menerus sampai dalam gitu kan. Nah, ini dengan adanya menurut saya 3 paslon lumayan sehat ya. Harusnya sehat. Saling bisa mengontrol ya. Gitu. Jadi kalau itu mau berbuat curang atau menggunakan alat negara itu gampang lah itu ketahuan kubu yang lain gitu. Jadi menurut saya dengan tahu misalnya potensi kecurangan tapi menggunakan untuk mengawasi, saya pikir itu malah bisa membuat ekosistem politik elektoral itu lebih sehat ya. Kecuali kalau memang nanti ya kadang-kadang ada kecenderungan makin kesini, maksudnya makin tahapan kampanye biasanya makin mendekati masa tenang dan hari H, kadang-kadang sih ada kecenderungan dicari-cari ya, cari-cari. Pokoknya lapor dulu ya. Lapor dulu dari elektoral ya. Ya ini tergantung Bawaslu, KPU itulah. Bawaslu terutama ya. Itu ujiannya di sana. Mas Bagus, banyak orang mantan entah itu KPUD, KPU, Bawaslu daerah, Bawaslu pusat yang kemudian masuk ke dalam partai politik. Saya kira wajar. Karena partai politik membutuhkan orang-orang yang ahli ini untuk memindai supaya ini loh, kita ini bisa dicurangin di titik-titik ini gitu kan. Iya.
Nah, sudah Dan ada tahu aturannya. ya, dan tahu aturannya itu yang paling tahu celahnya gitu. tahu celahnya juga untuk berbuat curang. Berbuat curang atau berbuat baik. Gitu. Iya. Oke. Yang penting orang kalau tahu aturan itu kan berarti tahu celah baiknya dan Ya. tahu celah buruknya gitu loh. Yang namanya aturan itu kan pasti ada celahnya, Ya, namanya ada celah. juga bikinan manusia kan. Iya. Sudah ada yang nawarin Mas Bagus untuk jadi tim ses belum? Ya ada lah. Ada. Tapi belum diterima ya. Ada 2 kubu gitu, tapi Waduh. belum saya. Ya. Nggak tahu kalau nanti ya, saya nggak tahu kalau siapa ya sama manusia. Dan itu sah kan Anda sudah nggak Sah, di Bawaslu gitu. lagi kan? Ya saya juga. Makanya sekarang sementara belum gitu ya. Lagi istikharah dulu lah ya. Lagi istikharah. Pengennya sih pengen di tengah lah, maksudnya masih jadi independen gitu. Tapi Oh, gitu. saya nggak tahu kalau nanti suatu saat ternyata ada yang berhasil menggoda saya ya. Saya manusia mungkin bisa berubah juga. Gitu. Ya, saya kira nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau partai-partai itu banyak diisi oleh orang yang paham aturan, ya asal tidak untuk melihat menggunakan celah yang buruk itu tadi ini kita bisa menang dengan celah ini ya. Saya kira kan sehat, Iya. gitu. Ya jadi semoga saya pengen sih sahabat saya ini jadi Politisi. Iya, tentu Tidak. bisa membuat orang ya bagaimanapun ya. Saya kan kenal Mas Bagus ya, Iya, jadi saya tahu kejujurannya sejak dulu gitu kan. Oh ini luar biasa ini teman-teman ini kalau yang diketahui jujur-jujur aja ya. Insya Allah di Bawaslu DIY ya, saya Iya. orang Jogja, Iya. saya pernah diundang mengisi forum Anda gitu ya. Iktikat dan progresi Bawaslu DIY itu saya kira kan salah satu Bawaslu yang mungkin ya terbaik di Indonesia lah gitu. Kalau orang-orang Bawaslu, KPU terbaik ini masuk di partai politik untuk ikut membenahi sistem yang ada gitu, saya kira tadi itu sehingga saya bisa saling mengawasi. Oh di sana ada orang mantan KPU nih yang tahu, kita jangan ini, pasti mereka tahu. Nah itu kan akhirnya membuat orang untuk lebih berhati-hati melakukan kecurangan. Iya. Gitu, iya kan? Betul nggak? Betul. Nah, tesis itulah yang saya pengen ungkapkan gitu ya. Iya. Gitu, Mas Oke. Bagus nggih. Matur Terima nuwun kasih, Mas sangat, Putut. sukses selalu. Aduh, ini Luar biasa luar nih, Mas biasa Putut ini ini. Temen. pinter sekolah SMA anti saiki. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Matur nuwun Mas Bagus. Sama-sama Mas Putut. Kok aku sing nawari saya.